Pada saat ini, beberapa wakil kepala aula semuanya bergetar, mata mereka berlama-lama. Karena mereka semua melihat keistimewaan Qin Chen, tidak heran jika Lord Shen Gong Tianzun dapat menunjuknya sebagai wakil Hall Master, dan hanya trik ini yang mengubah warna mereka. Kamu tidak bisa membiarkan anak itu memukul lagi, dan jika pukulannya jatuh, Penatua Long Yuan hampir akan terbunuh. Ucap The Heavenly Vessel of Absolute mengubah warnanya, matanya tenggelam, dan sosoknya akan bergetar. Tapi di samping, Xing Jiang Tianzun menghentikannya, dan berkata dengan enteng, Tianzun senjata mutlak, ini duel di arena. Kita tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Kecuali Penatua Long Yuan mengakui, atau Qin Chen mengambil inisiatif untuk menyerah, saya akan melakukannya secara langsung. Saya khawatir aturan arena duel dilanggar. Tapi jika ini terus berlanjut, Elder Long Yuan akan berbahaya. Mata Absolute Qi Tianzun suram dan nadanya dingin. Saya tidak berpikir itu terlalu dibesar-besarkan. Sebagai penjabat wakil balai, Qin Chen bahkan seharusnya tidak memiliki ukuran ini. Pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Di arena, Elder Long Yuan telah dipukuli tanpa bisa dikenali. Dia berdarah dari 7 lubang, dan penampilannya sama menyedihkannya dengan dia, dan dia hampir tidak lengkap. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Tetua Long Yuan ini mencari kematiannya sendiri, tidak heran, dia bahkan bisa membunuh Tianzun. Tetua Long Yuan hanyalah puncak bumi Zun, dan berani mengganggunya, bukankah ini mencari kematiannya sendiri? Jika di luar, Qin Chen akan membunuhnya secara langsung, tetapi di alam rahasia markas kerja, Qin Chen secara alami tidak akan melakukan itu. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain adalah mata-mata ras iblis, Qin Chen tidak ingin mengungkapkan identitas mereka untuk saat ini, agar tidak mengejutkan ular itu. Selain itu, setelah tantangan ini, Qin Chen juga memahami satu hal, yaitu, di antara 10.000 ras, semua orang yang tahu bahwa dia adalah klan naga sejati Long Chen, setidaknya mata-mata iblis ini tidak mengetahui hal ini sama sekali. Meskipun dia tidak tahu mengapa leluhur Demon Abyssal tidak memberitahu mereka berita ini, bagi Qin Chen, tidak diragukan lagi itu adalah kabar baik. Penatua Long Yuan diledakkan lagi, tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Di luar ring, banyak tetua yang kulit kepalanya mati rasa. Bahkan jika mereka idiot sekarang, mereka dapat melihat bahwa Penatua Long Yuan sedang mencoba berusaha, tetapi tidak dapat melawan balik di bawah serangan Qin Chen. Apakah Qin Chen ini begitu mengerikan? Di atas ring, Qin Chen mendekati Penatua Long Yuan selangkah demi selangkah. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Penatua Long Yuan tentang instruksi yang diberikan oleh penjabat wakil ketua aula ini. Kata Qin Chen sambil tersenyum saat dia berjalan, sebagai seorang tetua veteran, dia memang memiliki kekuatan, jalan yang kuat, dan aturan yang mendalam. Satu-satunya kelemahan adalah reaksinya terlalu lambat. Kata Qin Chen berlutut dan menamparkan wajah Penatua Long Yuan, menyebabkan matanya menyemburkan api. Oleh karena itu, penjabat wakil kepala aula ini berharap Penatua Long Yuan dapat meningkatkan kecepatan reaksinya sambil mengembangkan sumber Zun di masa depan, agar tidak terlalu sensitif dalam pertempuran. Ini adalah kelemahan besar, kata Qin Chen. Respon lambat, kakakmu, kata Penatua Long Yuan dingin dan kesal. Kali ini, dia benar-benar tersesat. Oke, tantangannya sudah selesai. Penatua Long Yuan berjalan perlahan. Qin Chen mengangkat kakinya dan hendak menendang Penatua Long Yuan keluar. Tiba-tiba, api jantung naga. Pada saat ini, Penatua Long Yuan tiba-tiba mengeluarkan teriakan. Di dalam tubuhnya, nyala api yang mencapai langit tiba-tiba meledak, dan nyala api itu menyapu seperti lautan. Membakar kekosongan, langsung menyelimuti Qin Chen. Haha. Tetua Long Yuan tertawa dengan lancang. Ini adalah api hati naganya, dan juga nyala hidupnya yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Kekuatannya mengerikan dan bisa membakar kehampaan. Tidak baik. Di luar ring, perubahan warna yang mulia mantra respek.
Umumnya, nyala api adalah salah satu metode terkuat untuk penyulingan. Tidak mungkin menjadi penyuling teratas tanpa nyala api yang kuat. Oleh karena itu, nyala api setiap penyuling adalah yang terbaik. Salah satu serangan yang kuat. Qin Chen dalam bahaya. Tepat ketika Zhen Yan di zone ketakutan, dia melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari api. Qin Chen memiliki senyum di wajahnya. Dragon Heartfire yang menakutkan tidak menyakitinya sama sekali, tetapi sebaliknya ekspresi ketakutan melonjak di sekelilingnya. Itu ditakuti Qin Chen. Hehe. Penatua Long Yuan tidak hanya bereaksi terlalu lambat, tetapi nyala api kelahiran di tubuhnya juga terlalu lemah, jadi dia perlu berlatih lagi. Kata Qin Chen. Dengan tendangan keluar, Penatua Long Yuan ditendang dengan keras. Bergegas keluar dari ring duel dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, seorang penatua terbang, membantunya, dan kemudian menyedot udara. Penatua Long Yuan hampir tidak memiliki bentuk manusia, dan di dalam tubuhnya, banyak meridian patah, tulang hancur, dan organ dalam rusak, dan penampilannya sangat menyedihkan. Itu tidak mungkin pulih tanpa masa pemulihan. Jangan khawatir, ini hanya trauma kulit. Sumber aslinya tidak rusak, dan tidak ada masalah serius. Qin Chen berkata dengan ringan kepada semua orang. Secara alami, dia tidak akan sebodoh itu untuk membunuh Penatua Long Yuan di sini. Ngomong-ngomong, tetua mana yang akan mengambil tindakan selanjutnya? Silakan datang secepat mungkin. Wakil kepala aula penjabat ini akan memanfaatkan waktu dan memberinya nasihat yang bagus. Kata Qin Chen berdiri di atas ring dan tersenyum pada para tetua di luar. Ada kesunyian, ada keheningan. Dalam kehampaan di luar ring, banyak tetua mengambang, dan 12 tetua yang tersisa yang telah bertaruh dengan Qin Chen sebelum kulit kepala mereka mati rasa dan saling memandang, benar-benar bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Pertarungan aneh sebelumnya membuat mereka benar-benar takut untuk bergerak sesuka hati. Ini sangat menakutkan. Siapa yang berani bergegas? Untuk sementara waktu, semua tetua yang hadir memiliki mata yang serius dan merasa tidak enak. Shen Gong Tianzun, karakter macam apa itu? Apakah tidak disengaja untuk menyegel Qin Chen sebagai penjabat wakil kepala aula? Sekarang, mereka semua tahu bahwa Qin Chen di depan mereka memang luar biasa. Antara lain, masih sangat muda, dengan basis kultivasi seperti itu, dan dengan mudah mengalahkan Penatua Long Yuan, itu dapat menunjukkan bahwa masa depan orang ini tidak terbatas. Sesepuh yang bermartabat, bukankah mereka semuanya kuat, yang telah setuju naik ke atas panggung untuk menerima instruksi? Kata Qin Chen sambil tersenyum, nadanya dingin. Suara ini jatuh ke telinga banyak tetua, dan tiba-tiba terasa sangat keras. Sialan, anak ini menggertak kita, kata banyak tetua mengertakkan gigi. Banyak orang merasa tidak nyaman. Saya datang. Sebuah raungan terdengar. Akhirnya, seorang penatua tidak dapat menahannya. Dia berteriak, berjalan keluar dari kerumunan, dan dengan cepat masuk ke dalam ring. Dia berniat membunuh, menatap Qin Chen dengan marah melonjak ke langit. Ini Penatua Tianmang. Penatua Tianmang tidak sebagus Penatua Long Yuan dalam memurnikan alat, tetapi dalam hal kekuatan, dia lebih kuat dari Penatua Long Yuan. Tak perlu dikatakan bahwa Penatua Tianmang sedang mempraktikkan hegemoni tubuh, dia mengontrol aturan yang kuat dan memasuki alat pemurnian dengan aturan itu, jadi harta yang dia sempurnakan adalah semua sistem kekuatan tempur. Saya tidak tahu apakah Tianmang yang lebih tua dapat menjadi ancaman bagi Qin Chen. Kata banyak penatua, mereka semua memandang dengan penuh perhatian, dan gugup. Tetua Long Yuan kehilangan begitu banyak, dia benar-benar hancur, yang membuat banyak orang kurang percaya diri pada tetua Tianmang. Begitu tetua Tianmang melangkah ke atas ring, sebuah palu perang muncul di tangannya. Di Warhammer ini, pola dewa bermekaran, dan aura yang mendominasi dan menakutkan yang mengguncang langit dan bumi meresap. Pejabat wakil istana Tuan Qin, bisakah kamu melawanku dengan adil? Kata Penatua Tianmang memegang palu perang,
dan berkata dengan suara dingin. Pertarungan yang adil. Bagaimana maksudmu bersikap adil? Jawab Qin Chen tersenyum. Menggunakan kekuatan nyata untuk melawan, daripada menggunakan cara tertentu. Penatua Tianmang menyipitkan matanya dan berkata, sebelumnya, metode Qin Chen untuk mengalahkan tetua Long Yuan terlalu aneh, meskipun dia juga merasakan aturan spasial yang mengerikan, tetapi, dia tidak dapat membayangkan bahwa Qin Chen, seorang penguasa bumi muda, yang dapat menekan Long Yuan yang lebih tua tidak dapat bergerak, harus memiliki beberapa harta di tubuhnya. Qin Chen tersenyum. Tampaknya Penatua Tianmang tidak menerimanya sebelumnya. Itu tidak masalah. Seperti yang Anda inginkan, Anda tidak akan menggunakan harta apapun kecuali senjata. Penjabat wakil ketua aula ini akan melawanmu. Kata Qin Chen langsung menggedor, dan setiap sel di tubuhnya benar-benar lengkap. Itu mulai terbakar, napasnya melonjak, dan kekuatannya melonjak seketika. Aura yang sama sombongnya melonjak dari Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen seperti pria sombong dan tak tertandingi yang sama, memandang ke bawah ke Tianmang yang lebih tua, dominasi dan ketajaman semacam itu membuat semua penatua berubah warna. Kali ini, Qin Chen tidak menggunakan aturan ruang untuk menekan lawan, sebaliknya, dia menunjukkan aura dominannya dan menghadapi Tianmang yang lebih tua dengan dominasi yang sama. Benar bahwa Qin Chen tidak berlatih sebanyak penatua Tianmang. Dia terlalu muda, namun, kesusahan yang dialami Qin Chen jauh melampaui banyak tetua. Apakah mereka mengalami berbagai pengejaran? Pernahkah Anda mengalami berbagai kekurangan? Berjuang jauh-jauh dari benua yang lebih rendah, risiko yang dialami Qin Chen tidak lebih lemah dari siapapun. Dia, suatu hari, akan menghantam dunia iblis, menyelamatkan Chen Sisi, mengalahkan leluhur iblis abis, dan membiarkan surga benar-benar bersatu. Inilah keyakinannya. Pada saat ini, Qin Chen seperti tuan rumah, dan terkejut. Sangat kuat, kata Penatua Tianmang menarik napas, merasakan aura yang mendominasi tubuh Qin Chen, warnanya benar-benar berubah. Bukankah pemuda di depannya ini dikabarkan sebagai putra luar dari pekerjaan surgawi? Dia berasal dari tempat kecil di surga, tetapi mengapa aura di tubuhnya begitu mendominasi dan ganas? Aura semacam ini tidak tumbuh dari rumah kaca, tetapi setelah membunuh dan mengalami baptisan darah dan api. Baiklah, penjabat wakil Hall Master Qin, saya juga akan memberitahu Anda bahwa barang-barang lama kami tidak mudah untuk dipusingkan. Kata Penatua Tianmang mencengkeram palu perang dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, jadi ketika dia menembak, ini adalah jurus terkuatnya. Tiba-tiba, Warhammer besar bergegas keluar. Warhammer ini sepertinya bisa meledakkan langit, momentumnya terlalu kuat. Namun, Qin Chen bergerak. Telapak tangannya mencapai langit, dan cahaya ilahi bermekaran. Di atas 5 jari, serangkaian aturan terjerat. Cincin pedang jahat muncul, dan roh jahat yang kuat memadat menjadi kekuatan telapak tangan yang mengerikan. Dengan ledakan kekuatan yang mengerikan, Qin Chen secara langsung mendukung palu perang Penatua Tianmang, dan Penatua Tianmang merasakan dampak yang mengerikan, dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Tubuh tetua Tianmang bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan palu yang dipegang oleh Qin Chen tidak bisa lepas. Bagaimana ini mungkin? Kata dia terkejut. Di luar ring, banyak tetua lainnya juga terkejut menatap Qin Chen. Kali ini, Qin Chen tidak menggunakan metode khusus apapun, tetapi secara paksa menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan tetua Tianmang.